yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dihafal. Lidzikri, untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari. Faham bagi siapa? Mim mudzakir, yang mau menghafalnya. Jadi janji Allah adalah mudah kalau ujungnya mau. Jadi ternyata mudah apabila kiranya mau. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah bunda-bunda yang ada di sini mau menghafal Al-Quran? Insyaallah. Itu udah pegang janjinya. Jadi yakin akan dimudahkan? Iya, karena Allah yang memberikan janji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, jadi kalau sudah mau berarti insya Allah dimudahkan. Pertanyaannya, gimana caranya supaya mudah? Caranya adalah yang diberikan oleh Allah petunjuknya kepada Rasulullah, yaitu dengan cara dibacakan atau dipalaki. Kenapa harus ditalaki? Karena Rasul nggak bisa baca, Rasul nggak bisa juga nulis. Jadi nggak mushaf yang dikasih itu kepada Rasulullah. Ketika turun wahyu yang pertama, malaikat Jibril nggak kasih Muhammad nih, baca nih ini Al-Qur'annya, enggak. Tapi malaikat Jibril datang ketika Rasul masih ada di Gua Hira lagi menyendiri karena sedih. Kan Rasul pada peristiwa di Gua Hira itu kan karena istri beliau meninggal, kemudian lanjut kepada paman beliau yang meninggal, akhirnya kesedihan yang luar biasa. Rasul pergi menyendiri, merenung. Ketika merenung didatengin sama malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketakutan atau senang atau bahagia Rasulullah? Takut pasti. Lagi takut begitu, malaikat Jibril datang, dengkulnya sampai hadap-hadapan gitu. Jadi sampai depan-depanan gini. Langsung disuruh Iqra. Rasul langsung nolak. Aku nggak bisa baca. Iqra. Aku nggak bisa baca. Iqra, dirangkul akhirnya sama malaikat Jibril. Dari peristiwanya Rasulullah itu dikatakan dirangkul sampai dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Rasulullah mengikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana Iqra alladzi 'allamal insana 5 ayat. Dalam keadaan takut tapi disuruh baca dengan cara Rasulullah mendengarkan bacaannya, maka Rasul hafal 5 ayat. Ya, sampai akhirnya Rasul pulang berlari mencari istrinya. Selimuti aku, kata Rasulullah. Kenapa? Kata Siti Khadijah. Tadi ada orang datang mendekati aku, dia menyuruh aku ngapain? Nyuruh aku baca. Apa? Diulang lagi 5 ayat itu. 5 ayat yang diulang lagi sama Rasulullah dalam keadaan takut, hafal ayatnya. Jadi ternyata ayat-ayat Allah ini akan masuk ke dalam hati. Hati itu artinya ketika keadaan yang memaksa hati. Tadi Rasulullah hatinya apa? Takut. Jadi kalau kita takut, kalau kita sedih, kalau kita bahagia, itu masuk ke Al-Quran gitu. Tapi kalau kita nggak pakai hati, capeknya ini, itu hilang semuanya, keluar semuanya. Ya, baik. Tadi malaikat Jibril menyampaikan dengan membacakan, sebagaimana Allah perintahkan itu di dalam Quran surat Al-A'la. Mungkin gunanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Dan aku akan bacakan kepadamu Muhammad Al-Quran. Jadi bacakan Al-Quran ini sehingga kau tidak akan lupa. Jadi kalau dibacain itu nggak lupa. Itu kata Allah. Illa kecuali
kecuali Masya Allah dikehendaki Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba lupa, berarti Allah berkehendak. Lagi baca misalnya, lupa. Lanjutannya apa nih? Berarti Allah berkehendak gitu ya untuk membuat ayat itu lupa atau ayat itu kita ingat. Jadi janji Allah kalau dibacakan tidak akan lupa. Nah, jadi metode caranya adalah dengan ditalaki atau dibacakan. Nah, berdasarkan itulah makanya kami dari Kauni memberikan satu metode. Apa itu? Metode Kauni namanya. Metodenya akan mencakup 5 yang akan Bunda dapatkan. Yang pertama, Bunda akan hafal ayatnya. Hafal ayatnya. Yang kedua, Bunda akan paham artinya. Karena selama ini kalau hafal Quran hanya sekadar hafal Qurannya aja ya, tapi nggak ngerti artinya apa. Oke. Yang ketiga, Bunda nanti akan mudah untuk mengamalkannya dikarenakan sesuatu yang kita pahami pasti kita ingin untuk mengamalkannya dengan mudah. Betul? Coba kalau Bunda nggak ngerti masak sayur asem, pasti nggak pengen mau bikin kan? Nggak bisa bikin kue, pasti nggak pengen bikin kan? Tapi kalau sesuatu udah dipahami, maka pasti mudah untuk diamalkannya. Yang keempat, bisa menuliskannya nanti. Jadi bisa nulis Arab nih, iya, menuliskan ayat-ayat yang Bunda hafal itu. Dan yang kelima, tentunya harus bisa menyampaikannya. Jadi mudah untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ini 5 metode Kauni ini mencakup 5 yang akan didapat. Oke, baik. Umi tanya dulu deh sebelum mulai, yang sudah hafal 30 juz di sini. Belum ada. Kalau udah apa 30 juz dari sini dari sini dulu. Oh, jadi nggak usah nunggu 30 juz. Saya Umi jadi 30 juz belum ya? Oke, turunin lagi deh. Juz 30. Cuma 3 surat. Turunan yang terpendek, namanya pendek. Ikhlas, Anas sama Allah. Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti ada sesuatu yang sudah Allah tetapkan, kita dipertemukan. Insya Allah ini akan membawa keberkahan buat kita berdua, buat bunda-bunda, buat saya. Jadi keberkahan bertemu sama bunda-bunda yang insya Allah kita kedepannya yang tadi 30 juz belum, juz 30 pun juga belum. Sekarang pertanyaannya yang terakhir, yang mau menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, katakan dulu dan dicatat sama malaikat. Karena ketika tangannya ngangkat berarti malaikat sudah nyatat punya niat untuk mau menghafal 30 juz. Insya Allah saya akan temani bunda-bunda untuk bisa hafal sampai 30 juz. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Begitu yang kita bisa. Setannya banyak nanti. Jangan datang. Tidur aja di rumah. Kan ketika kita mau mengerjakan kebaikan, kata Allah kan kita ini diilhami oleh 2 jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di dalam tubuh ini ada si fujur, ada si takwa. Si fujur ngajak sama yang belok. Mau ngaji nggak usah, mau datang kajian nggak usah, kayak gitu-gitu aja kok. Ngaji susah tahu. Nah tuh si takwa bilang datang, udah belajar, udah tua, belajar, udah tua, akhirnya udah tidur aja. Nah sekarang tergantung kita mau menangin si fujur apa si takwa. Kalau mau menangin si fujur berarti menjadi hambanya syaitan, karena si syaitan lagi nyari teman ceritanya. Kalau nanti di neraka sendiri itu nggak enak. Jadi dia akan cari teman sebanyak-banyak. Yang dicari siapa? Manusia dan batu. Manusia itu kenapa jadi bahan bakarnya api neraka? Karena manusia itu kan dari awal udah bikin setan terusir dari surga ya. Makanya setannya sakit hati, harus bawa manusia ini sampai semuanya.
Jadi ketika punya niatnya baik, ini si Fujur nggak bisa diam ini ya. Dia akan bisikin lagi, oke deh hari ini Gustevi menang deh. Udah gua godain dari tadi tetap aja datang gitu kan. Besok lihat aja, besok lagi lihat aja. Makanya kita minta sama Allah, doanya apa? Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak balikin hati ini hati bolak balik kadang bawah atas. Kalau lagi di sini insya Allah lagi naik nih, tapi nanti udah di luar habis di rumah banyak urusan, udah down lagi itu. Mau ngaji pun juga udah males gitu ya. Itu akan dilakukan setiap saat. Dan setan tidak akan tinggal diam. Ketika tadi Bunda udah tunjuk tangan, aku mau 30 juz, kata setan. Siap-siap ya, aku akan godain terus. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Pertahananmu akan hancur. Mana setan itu kan dia punya ilmunya linear. Linear itu artinya harus sampai dapat. Kalau nggak sampai dapat dia akan berhenti. Kalau kita kan suka nyerah ya. Kalau udah nyerah, ini istiqomah, lebih istiqomah betul. Kalau nggak sampai dapat siapa itu, dia nggak boleh balik tuh laporan sama pimpinannya. Kalau kita kan suka, iya terus nanya lagi. Makanya doanya yang tadi ya Bun, yang qalibal qulub sabbil qalbi ala dinik. Oke. Jadi karena kita sudah mau dan ingin menghafal 30 juz, insya Allah Allah berikan kemudahan. Dan insya Allah izinkan saya menemani bunda-bunda untuk bisa menghafal 30 juz Al-Quran 114 surat. Jumlah ayatnya berapa deh yang tahu? 6.646. Oke, ada lagi yang lain? Jumlah Kontak ya. berapa ya? Jumlah ayatnya. Saya tunggu nih sampai besok gitu ya. Soalnya banyak nih. Oke. Ya, tadi udah dapat tuh 6.666, tapi belum kurang tepat. Kurang tepat ya? Harus ada yang tepatnya. Tandanya sudah akrab sama Al-Qur'annya. Jadi jumlahnya bukan 6.666, tetapi 6.000-nya benar. Yang 6-nya yang salah. Ayo, yang betul berapa? Sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Berapa ya? Nggak ada contekan. Nggak ada contekannya di situ. Pusing itu. Itu harus dihitung. Jumlah ayat. Iya. 6.000-nya udah benar. 6.000-nya benar. Yang 3-nya yang salah. Oke, dibocorin aja ya. Iya. Kalau di saya udah Cari dulu. terus dihitung dulu pakai kalkulator gitu. Oke, 6.236. Depan sama belakangnya benar deh, depan sama belakang. Yang diganti depannya, tengahnya 2 sama 3. 6, 2, 3, 6. Itu jumlah sebenarnya di dalam Al-Quran. Dengan rincian nanti tuh Al-Fatihah 7, kemudian Al-Baqarah 286, Ali Imran 200. Sampai rumah dimulai. Betul. Coba biar akrab. Kenapa Bun? Kenapa yang kita baca pelajaran selama ini 6.600? Iya. Kenapa? Betul. Pertanyaannya Bunda. Kok aku diajarinnya sama, saya juga dulu diajarinnya. Ternyata itu pendapat ulama. 6.000-an tentang kisah. Begitu ceritanya. Jadi ulama itu mengeneralisir bahasanya 6.000-an tentang kisah. 600-an tentang hukum. 60-an tentang ceritanya para nabi misalnya, dan 6 tentang hukum hudud. Hukum hudud itu apabila bunuh maka kisos kan, bunuh, potong mata, bayarnya pakai mata. Nah itu hukum yang pasti. Jadi itu pendapat ulama ya, pendapat ulama. Dan jumlah sebenarnya adalah 6.236 ayat.
Jumlah jusnya 30 aja. Kita kalau hafalan nanti cukup 30 jus aja ya. Jangan 31 ya. Oh, jangan lagi gitu. Baik. 600 hukum tentang apa? Tentang Baik. tentang hukum. Bukan. 600 tentang hukum. Tentang nabi, cerita. Sekarang 6.236 emang dihitung. 6236. Ya, 6236 itu sudah dihitung Berdasarkan jumlah ayat. Jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Tadi 6.000 tentang apa? 6.000 itu tentang kisah. Jadi di dalam Al-Quran itu isinya banyak kan kisah. Kisah Nabi Adam, kisah ini, kisah itu. Nah makanya ulama itu mengeneralisir gitu. 6.000-an, 600-an, 60-an, sama 6. Makanya dibikin jadi 666. Padahal dia 6.000-an, tapi jumlah sebenarnya adalah 6.236 ayat. Insya Allah kita akan cicil ya. Kita akan cicil ya sama Allah. Cicilan kita minimal 7 udah ya. 7 ayat udah hafal. Iya kan pembuka surah. 7 udah ya. Kalau nggak hafal nanti sholatnya gimana? Ini kan ya hafal ya 7. Tapi udah paham belum artinya ya? Ingat dulu Pak. Setannya banyak di lupain. Bukan alasan. Ya Ada itu apa? Al-Quran. Kita punya ngaji Ya, baik ya. Yuk, kembali lagi ke metodenya tadi. Kenapa sih kalau harus pakai metode kauni? Maka metode kauni tadi memberikan ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 16 sampai 19. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Qiyamah itu dikatakan ayat ke-16 sampai ayat 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lidahmu cepat-cepat karena ingin menguasainya. Maksudnya kalau baca Quran udah dibacain, jangan baca cepat-cepat, jangan baca buru-buru. Jadi sama Allah dilarang kita untuk baca buru-buru. Itu melarang Rasulullah loh. Jangan engkau gerakkan lidahmu cepat-cepat karena ingin menguasainya. Jadi kalau mau hafal Quran itu Rasulullah yang ummi itu kan umur 40 dapat wahyu pertama. Beliau meninggalnya umur 63. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur seumur hidup beliau selama kurang lebih 23 tahun. Jadi seumur hidup beliau itu tetap ummi. Dia bisa baca, dia bisa nulis, tetapi hafal Qurannya dengan cara tadi nggak boleh cepet-cepet pengen hafal, pengen cepet-cepet, aku pengen cepet dong hafalnya, nggak bisa Rasulullah. Kenapa? Karena Quran diturunkan secara tartil, ya, secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 23 tahun. Jadi kalau kita insya Allah jumlahnya tadi 6.236 ya. Kalau satu ayat sehari berarti 6.236 hari. Kalau dibagi ke tahun berapa ya Bu? Bagi 36 kurang lebih 17 tahunan ada ya Bu? 17 tahun. Nggak sampai loh kayak Rasulullah 23 tahun loh. 17 tahun. Iya, kasih banyak kalau pasti kita banyak umur, sehat, bisa terus latihan sehari satu ayat, sehari satu ayat. Tuh, hanya 17 tahun loh butuh waktunya. Rasulullah 23 tahun untuk bisa hafal semuanya. Dan itu pun Rasulullah menghafalnya bukan dari Al-Fatihah seperti yang diurutin sekarang. Coba lihat wahyu pertama surat apa? Al-Alaq. Kemudian wahyu selanjutnya
bukan Al-Alaq terusan. 5 Al-Alaq dipindah ke Al-Muzammil. Dari Al-Muzammil cuma sedikit, pindah ke Al-Mudassir. Dari Al-Mudassir baru dikasih Al-Fatihah. Habis itu baru surat-surat yang lain. Akhirnya kan ngacak tuh. Menurut Rasulullah kan nyimpannya, oh ini nih yang disimpan. Karena kan Rasul nyimpan gitu ya. Tapi ternyata di ujung hayat beliau turunlah perintah dari Allah kepada malaikat Jibril agar Muhammad susun mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Dan Rasul memberitahukan kepada sahabatnya mulai disusun dari Al-Fatihah. Dan 60% sahabat Rasulullah itu sama, ummi juga. Yes. Terus yang Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Al-Quran ini bisa ada tulisan yang bisa sampai ke kita. Ini ketika zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi apal bacain hafalannya turun-menurun, diturunin gitu. Makanya bersyukurlah kita bisa dapat di generasi yang sekarang, generasi yang kemudian kita bisa dapatkan Al-Quran ini untuk mulai dari ayat dari Al-Fatihah sampai surat Anas. Baik. Tadi yang pertama ya, syaratnya suaranya lantang. Nah, kan ayatnya selanjutnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dalam dadamu. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila sudah selesai dibacain, maka ikuti bacaannya. Sudah selesai dibacain, ikuti bacaannya. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian kami yang akan menjelaskannya kepadamu. Maksudnya apa sih? Maksudnya kata Allah, kalau udah dibacain, nanti ikuti bacaannya. Tapi jangan buru-buru. Dan baca dengan tartil, perlahan. Karena Allah akan masukin pengertiannya ke dalam dada kita. Coba sekarang saya tanya dulu sama Bunda. Bunda kalau dengerin saya baca Yasin, mana yang Bunda bisa masuk ke dalam hatinya? Bacaan yang pertama atau yang kedua? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Qur'anil hakim. Bunda mana yang ngerti? Ya, Yasin dulu ya. Oke. Saya nggak ngerti apa yang saya baca. Saking cepatnya. Oke. Sekarang saya baca yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Mana yang masuk? hampir masuk semua dari awal. Itulah dia kenapa disuruh Allah perlahan, nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru nggak masuk ke sini, karena cuma sekedar ini dengar terus apaan sih gitu bacaannya. Nah itulah yang terjadi selama ini. Bukankah kita di Indonesia kita dulu juga sama, bukan berarti nggak boleh baca, nggak boleh Yasin ya boleh, tetapi ketika puluhan tahun baca Yasin tapi Yasinnya nggak hafal. Yang pertama faktanya, yang kedua nggak ngerti apa yang dibaca gitu ya. Boro-boro kalau udah nggak ngerti yang dibaca terus gimana mau memahami bacaannya, dan gimana mau ngamalin kalau nggak paham. Betul? Kita akan tinggalkan itu dan kita akan belajar dengan caranya Rasulullah ya. Yang kedua syaratnya, syarat yang kedua yaitu isyarat tangan. Isyarat tangan. Nah, isyarat tangan sih, yuk kita pakai dalil yang bunda-bundanya mungkin hafal nih ayatnya. Bunda juga ya, coba bunda hafal ikutin ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Artinya nggak tahu. Asik ini. Benar tahu artinya. Oke, ini asik.
Kalau udah hafal terus nggak tahu artinya. Nah, kan cakep tuh. Inilah yang terjadi. Saya juga semalam habis ngisi justru malah di tempat ibu-ibu yang yasinan karena pengen belajar metode kauni. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan makin mengedukasi supaya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca aja, tetapi harus bisa memahami artinya. Maka semalam itu di majelis yasin sama, bukan kayak bunda. Saya malah mereka hafal banget tuh. Al-yauma sampai suaranya kenceng banget. Terakhir artinya nggak tahu gitu. Masya Allah, keren ini kalau nggak tahu. Akhirnya saya kasih tahu. Oke, ya bun. Al-yauma pada hari itu, nahtimu ala afwahihim, dikunci mulutmu. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti dikunci mulutmu. Wa tukallimuna aydihim, yang berkata tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi kakimu. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu kamu lakukan. Jadi hari ini udah ada catatannya nih. Nanti di hari kiamat, hari ini hari Jumat tanggal 9 Desember, mudah-mudahannya di kafe Kemang Cafe lagi belajar menghafal Quran. Nanti yang berkata nanti isi tangan. Kata Allah, tempat nyimpan memori yang paling lama adalah otak, bukan handphone, bukan server, bukan, tapi tangan. Jadi tangan adalah tempat menyimpan memori yang paling lama. Buktinya dia yang akan ngomong nanti di akhirat atas apa yang kita kerjakan. Bunda nulis nih sekarang kajian, dia akan bersaksi. Bunda nanti menghafalkan ayat, Bunda dia akan bersaksi. Semuanya ya. Oke, jadi syaratnya 2 ya Bunda. Yang pertama, suaranya tangan. Yang kedua, ikuti isyarat tangan. Nah, karena bundanya ada yang senyum-senyum, memang. Jadi metode ini tuh, metode kauni ini, kalau saya bilang menghafal Quran, maka Bunda jawab ya, mudah. Kenapa kita harus mensugesti kata mudah? Karena itu nanti akan masuk ke alam pikiran kita. Bahwasanya mudah. Jadi ketika saya bilang menghafal Quran mudah, angkat tangannya, kemudian semudah tersenyum. Jadi makanya nanti akan senyum-senyum. Senyum-senyum tuh lucu banget sih pakai gerakan gitu loh. Tuh nanti Bunda lama-lama akan paham. Dan kalau udah merasuk 1 surat aja yang Bunda hafal dulu. Hafalin 1 surat aja. Dan itu selesai, itu Bunda akan lebih memahami. Dan senyumnya tadi makin gak senyum. Kenapa? Makin paham ayat, apalagi ayat tentang neraka, ayat tentang siksaan Allah. Itu pasti gak jadi tuh, gak jadi senyum, tapi terus ayatnya menangis. Oke? Siapa tuh belajar? Insya Allah. Yo. Kalau di film nih. Oke, saya pengen itu dulu ice breaking dulu, pengen nanya sama budanya. Kak, kenapa sih kok pakai gerakan tangan itu dikatakan tempat nyimpan memori yang paling lama? Oke, saya mau tes dulu. Bunda masih hafal lagu? Tapi saya Bunda. Iya. Ya itu pakai gerakan ya toh. Gimana gerakannya? Yuk, 1, 2, 3. Topi saya Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Masya Allah. Untuk tekad kerja. Tuh, ternyata saya mau tanya dulu. Emang barusan murojaah mau berangkat ke sini murojaah topi saya benar nggak? Kapan terakhir kali murojaah? Itu Antara TK Tapi nempel sampai sekarang ya. masih 40 sekian tahun aja. itu 40 tahun
sekian. Kok bisa hafal sampai saat ini? Topinya masih di sini, sayanya masih di sini, bundarnya masih begini. Asal Kenapa? gantian Ah. topi. Bunda Messi. Artinya tangan ini nyimpen. Walaupun lagunya Bunda nggak begitu tahu liriknya, tapi kalau udah dikasih tahu topi saya Bunda, pasti Bunda akan tangannya bergerak. Topi di atas, sayanya ke sini, bundarnya. Kenapa? Karena ketika menyanyikan lagu itu kita itu happy, benar nggak? Happy, bahagia, terus tangannya bergerak. Ini yang dimaksud dengan tangan itu nyimpen. Oke, saya tanya lagi. Kalau Bunda nyetir mobil, ya nyetirnya, itu biasanya kalau ada sesuatu itu yang refleks otaknya dulu apa tangannya dulu? Jadi ketika misalnya tangan kan, karena si tangan ini udah membaca gitu loh, udah sering baca. Kalau ke kanan ya ke kanan gitu loh. Kecuali ya, karena kan kalau emak-emak ya di bawah motor, sen kanan, belok kiri. Sen kanan belok kiri itu emak-emak, the power of mama. Giliran dimarahin nanti marah balik gitu kan. Makan gitu. Jadi tangan itu menyimpan memori, maka kita akan menghafalkan Al-Quran dengan menggerakkan tangannya kita dan seluruh anggota badan kita. Maksudnya seluruh anggota badan itu ikut, hatinya happy, semuanya, ekspresinya itu akan terasa dan itu yang akan masuk ke dalam hati, gitu ya. Baik, sekarang saya butuh hatinya dulu. Gajah besar. Ini kata otak ya. Gajah itu besar. Kalau semut kecil. Oke ya. Kalau ini besar, ini kecil. Sekarang kalau saya bilang tidak pakai otak nih, pakai hati nih, pakai hati simpannya. Kalau saya bilang gajah besar. Oke, simpan pakai hati ya. Gajah besar. Oke. Semut kecil. Oke, semut kecil. Ini pakai hati nih. Sekarang saya tes. 1, 2, 3. Semut Kecil. Maksudnya yang bener apa yang pakai hati. Artinya kalau gajah itu besar, kalau semut berarti itu bener semut kecil. kecil. Oke? Semut gitu. Iya. Harus balikin ya. Oh, dibalikin. Tapi ngomongnya apa? Enggak. Enggak. Kan kita otomatis kalau semut kecil gitu. Itu kan kata Otak. Iya, apa tadi kok? kata otak. Sekarang kata otaknya diputer nih, saya Dibalik pakai ya? hati, dibalik nih. Jadi pakai hatinya ya. Jadi kalau gajah itu besar, besar, tapi ininya kecil, ya. Tapi bilangnya besar. Kalau semut Kecil. 1, 2, 3, gajah Besar maksudnya. Tapi tangannya besar. Kalau kecil semut kecil. Ulang lagi gajah Besar. semut Kecil. Udah mulai dengan hati ini, alhamdulillah. Ini ditangkap ya. Karena saya butuh satu lagi. Bunda tahu ular? Kalau ular itu panjang. Ada. Kalau ular Kecil. pendek. Panjang sama pendek ya. Ular panjang. Kalau ular pendek. Itu kata Otak. Sekarang kata hati. Saya putar. Kalau saya bilang ular panjang. Pendek. Oh panjang. Ular. Oh iya. Ular Pendek. Iya pendek. Ular panjang. Ular panjang. Panjang. Ular pendek. Oke. 1, 2, 3. Ular. Ular panjang. Masih repot. Oke. Benar. Kalau ular Pendek. ular Panjang. ular Pendek. gajah kalau semut Kecil. jadi yang saya bisa masukin ayat gitu loh. Kalau bunda masih tegang saya nggak bisa masukin hafalan gitu. Nanti gantung bundanya ini
pengen jadi ini kan saya memperkenalkan dulu. Nanti keputusannya Bunda mau ikut dari mana nih? Nih aku mau yang surat ini dulu selesai, atau mau yang aku dari juz 30, atau mau dari apa gitu. Nanti tinggal menunya atau sama kayak Enggak Al-Fatihah dulu pas sholat. Karena saya terpilih dulu ya. 2 ayat sama Bunda. 2 ayat surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 ya. Oke, Ar-Rahman itu surat ke-55, jumlahnya 78 ayat. Di dalamnya ada 31 ayat yang diulang-ulang. Pasti jadi hafal. Kalau udah diulang-ulang berarti 78 kurangi 31. Jadi cepat hafalnya. Oke, yuk kita hafalan surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Tapi nggak boleh lihat mushafnya. Kirain harus lihat sini. Kan tadi metodenya gimana? Oh iya, Dibacakan, kemudian diikuti bacaannya dan pakai gerakan tangan. Jadi Ditutup Qurannya. Ditutup jangan diapalin. Nanti repot soalnya kayak tadi kalau lihat sini Bingung ya? Makanya ikuti aja ya. Baik, yuk kita terus basmalah kemudian masuk ke ayatnya. Bunda bisa perhatikan saya dulu, nanti saya akan ulang, kemudian saya akan persilakan Bunda untuk mengikutinya ya. Tahu sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajimi yang tertutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Silakan. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pinter banget, Masya Allah. Bismillah. Karena juga ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Pengasih, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk silakan basmalahnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Sekarang dari ta'awuz sampai basmalah. Iya, penyayangnya kayak lagi nyayang, betul. Yuk, ta'awuz sama basmalahnya. Mulai, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bacaannya udah bagus. A'udzu sama basmalahnya pun sudah pas sesuai hukum tajwidnya ya. Oke. Ar-Rahman ayat 7. Ar-Rahman ayat 7 ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Saya artikan ya. Was-samaa'a dan langit, rafa'aha Allah tinggikan,
al-mizan, keseimbangan. Oke, saya ulang 2 kali ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan. Sekali lagi ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan. Silakan. 1, 2, 3. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ulang sekali lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekarang nggak pakai gerakan, saya pengen bundanya baca ayatnya aja ya. Was-samaa'a rafa'aha. Silakan. Was-samaa'a rafa'aha. Oke, ada was-samaa'a, A-nya pakai hamzah. Kalau rafa'aha pakai ain. Jadi rafa'aha bukan rafa'aha, tetapi aha. Hanya habis A itu kalau alif adanya tenggorokan bawah ya. A. Tapi kalau ain naik ke tengah. A. Nah, jadi rafa'aha. Kalau was-samaa'a, rafa'aha itu. Jadi ada alif, ada ain. Tapi nggak apa-apa, nanti Bunda sambil belajar itu huruf halki, huruf tenggorokan. Ada 6 huruf tenggorokan itu. Ha, a, ha, a, o, ho. Ya, huruf tenggorokan ada 6. Nah, di sini dipakai was-samaa'a. Pakainya alif ya. Rafa'aha, Allah tinggikan pakai ain. Oke, sekarang lanjut bacanya wa wada'al. Silakan. Wa wada'al. Ya, dengan ain ya. Wa wada'al mizan. Lagi. Wa wada'al mizan, dan diletakkan keseimbangan. Jadi kalau was-samaa'a artinya apa? Langit. Rafa'aha tinggikan. Kalau wada'al al-mizan timbangan atau keseimbangan gitu ya. Oke, yuk sama-sama. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Lagi Bunda. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Artinya langit yang di atas kan, kayak megang, kita kayak megang ini gini, dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan atau timbangan. Lagi ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan. Masya Allah. Boleh kita coba sekarang? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Masya Allah. Artinya
dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Lanjut Bunda. Artinya Allah tinggikan dan meletakkan keseimbangan. lanjutkan Bun. Masya Allah. Artinya Dan Allah dan langit Allah tinggikan dan diletakkan keseimbangan. tangkap. Lanjut Bun. Ih, lupa. Jangan ikutin sana sampai sini. Kan terlupa lagi. Wasama. Dan langit Allah tinggikan, Allah letakkan keseimbangan. Berarti bahasa Arabnya langit Sama. kalau diletakkan kalau timbangan Mizan. mizan. Oke, yuk lanjut kita. Wassama rofa'aha ya rofa'aha ulah wassama'a rofa'aha wa wadu'a mizan wa wadhu pakai huruf dha wa wadu'a mizan. Ulang lagi yuk. Wassama'a rafa'aha wa wadu'a mizan. Artinya apa, Bun? Tinggikan dan diletakkan keseimbangan. Monggo Bunda. Tadi baca. Wasama al-rofa'aha Iya. Wa wadu'a mizan. Artinya Dan langit Allah ditinggikan dan diletakkan Masya Allah. Bunda. Wasama rofa'aha wa wadu'a mizan. Artinya Dan Allah Langit dan langit Allah tinggikan dan letakkan keseimbangan. Oke, terakhir Bunda. Yuk, 1, 2, 3. Mizan. Artinya apa, Bun? Langit, Allah, dan di ke Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Iya, siap. Yuk sama-sama yuk bareng. Kan kalau bareng itu lebih cepat ininya. 1, 2, 3. Yuk kita bareng. 1, 2, 3. Wassama rafa'aha wa wadu'al mizan. Sekali lagi.
Wasama. Jadi as-sama itu langit. Kalau meninggikan rofa'aha. Ya, rofa'aha. Cakep gitu dia. Maka kita sama-sama paling belajar ya. Rofa'aha. Janganlah kalian tapogo. Oke, tak ketemu to, jadi kalau mola tebal. Tapogo. Ada goit juga huruf isti'la, jadinya tebal. Tapogo. Fil mizan. Kenapa kita nggak baca Qurannya? Jadi kan bisa kebayang tulisannya, tahu kalau itu huruf tebal, kolkolat, mati gitu. Itu tadi kan Dan kita maksudnya kondisinya kita bukan umi kayak Nabi Muhammad yang nggak bisa baca gitu. Maksudnya kayaknya jadi ngeraba-ngeraba tulisan Arabnya kayak apa ya? Ini pengucapannya bener nggak tajwidnya gitu loh. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwasanya kalau ikut caranya Rasulullah, Rasul tuh nggak mikir, baca aja, nggak usah takut salah. Nanti kan kalau salah dibetulin sama mereka Jibril. Jadi kita nggak pakai itu. Diuntungkan dia karena bahasanya Arab, dia ngerti artinya. Kalau Iya. kita kan Kita ngerti kan artinya, nggak ngerti nggak tahu betul. juga hurufnya, bener-bener. Jadi ikuti aja, metodenya memang menerapkan, dengerin bacaan, terus ikuti aja, nggak usah dipikirkan dulu, karena kalau dipikirkan jadinya tadi bener. Jadi kita bingung, gimana nih, kan urutannya tadi baca, kemudian bisa baca, kemudian udah paham ayat, nanti bisa nulisinnya. Jadi nulis itu nanti akan tajam tuh, ini huruf ini huruf ini. Nah sambil baca itu, ini kan ajarin ini bunda, ajarin tajwid tadi. Nanti ini bacain tebel ya, ikuti aja ininya. Jadi nggak usah lihat ke mushafnya, karena kalau lihat ke mushafnya, tadi kita akan pikirannya nanti, aduh salah. Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Nggak apa-apa, bunda ikutin aja, mushafnya ditutup ya. Yuk ayat 8 kita terusin ya. Allah, janganlah kalian tabgo. Lagi tabgo. Merusak al-mizan. Artinya Seimbang. Tadi sudah maksudnya. Tadi. Jadi tegas. Artinya sudah Artinya seimbang. sudah, tadi udah disebutin. Artinya sudah, ini serius banget. Murid baru Oke, yuk. Allah fil mizan. Lagi ya. Allah taqwaw fil mizan. Sekali lagi. Allah taqwaw fil mizan. Janganlah kalian merusak keseimbangan. Allah sudah ciptakan langit dengan Allah berikan keseimbangan. Maka tugas kita sebagai manusia adalah nggak boleh merusak keseimbangan alam itu. Contohnya, nebangin pohon, buang sampah sembarangan. Kalau nggak, pohon dipetik tanpa tujuan apapun, sambil lewat ada pohon dicabut gitu. Nah itu namanya lagi merusak tanpa disadari. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pengingat buat kita ya, agar kita mau menjaga keseimbangan. Kami juga terakhir bilang itu. Dari ayat 8 ke 7 boleh. Yuk, dari ayat 8 naik ke atas. Nanti kita akan bisa. Gimana kalau nih? Nggak usah pakai dulu, katanya ikutin aja. Tapi kan go. Goin ya. Yuk, satu dua
Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Malik itu kayak pakai mahkota. Coba posisinya kayak mahkota. Maliki Yaumiddin, rajanya di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Nasta'in artinya mohon pertolongan. Sebelum minta, kita ngapain dulu? Na'budu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sesat belok-belok ini kan bisa. Sesat kan ya, tengok kiri, tengok kanan. Ini dua apa ya? Salah alamat kena ini. Salah alamat gitu ya. Bu, kita jadi kayak orang yang bisa tulis. Orang gimana Bu? Yang penting bisa ngerti bahasa Islam. Tadi kenapa pakai sarung tangan? Kenapa? Supaya gampang mengingat. Karena tangan ini tempatnya memori. Dalilnya apa dalilnya? Pakai isyarat tangan, dalilnya tadi apa? Apa dalilnya tadi? Surat Yasin ayat Yasin ayat 65. Belum dicatat ya tadi ya? Ya, yang tadi al-yauma na'timu itu surat Yasin ayat 65. Surat Yasin ayat 65. Jadi semuanya Bunda gerakin tangan itu bukan karena pengen seperti orang ini itu, tetapi karena Allah yang perintahkan. Tanganmu yang bicara, maka inilah yang kita gunakan. Ya, Bunda. Surat Yasin ayat 65. Jadi dalil pertama surat 75 ayat 16 sampai 19. Dalil yang kedua surat 36 Yasin ayat 65 ayatnya. Jadi metode kauni pakai dalil Bu, ada dalilnya yang dipakai supaya kita bergeraknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Gitu ya Bun.